The search continues for a missing Indonesian submarine and its crew of 53. Rescuers are still unable to locate the vessel that disappeared. Jenderal Amerika tak berani bermimpi untuk menyerang Indonesia. Sebagai ujung tombak pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memiliki peran yang sangat vital. Dengan seluruh kemampuan yang dipunyai tak ayal seluruh satuan di 3 matra TNI, sangat ditakuti dunia. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Purnawirawan Peter Pace menyatakan bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut adalah salah satu yang terbaik di dunia. Tak hanya itu, Peter Pace juga menyebut bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut berada di posisi 3 besar yang terkuat di dunia. Oleh sebab itu penempatan pasukan Korps Marinir AS, US Marines Corps di wilayah Asia Tenggara, sama sekali tidak diarahkan pada tujuan menyerang sebuah negara, apalagi Indonesia. Peter Pace secara jujur mengatakan, AS bahkan tidak berani mimpi untuk menyerang Indonesia meskipun di sisi lain AS adalah salah satu negara terkuat dalam fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Saat ini, ada 3 kekuatan besar marinir dunia, dan Indonesia berada pada posisi ketiga. Penempatan US Marines hanya untuk kawasan di Asia Tenggara. Jangan bermimpi US berencana menyerang Indonesia. Meski US pimpinan NATO, tidak terpikir oleh pimpinan US untuk menyerang Indonesia, ujar Peter Pace. Pengakuan kecepatan terhadap kehebatan TNI. Tidak hanya itu, Peter Pace, betul bahwa pasukan angkatan bersenjata US sering berlatih bersama dengan TNI dan di saat itu pula pasukan Amerika melihat langsung bagaimana kegarangan pasukan TNI. Kecepatan mengakui anak buahnya kerap tidak bisa menyaingi kehebatan personil TNI dalam setiap kali kesempatan latihan bersama. Kita sering berlatih dengan Indonesia. Kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia. Pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia, kata Peter Pace melanjutkannya. Selain Peter Pace, satu purnawirawan perwira tinggi Angkatan Darat AS lainnya, juga mengetahui kedikdayaan pasukan elit komando, pasukan khusus atau Kopassus. Komandan Operasi Badai Desert Storm di Irak, Jenderal Puntomi Franks, mendapatkan laporan bagaimana sepak terjang prajurit Kopassus saat sandra di Bandara Don Mueang, Thailand. Aksi pasukan Kopassus dalam peristiwa Waila membuat Franks geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, pasukan Kopassus di bawah komando Letkol In Sintong Panjaitan membutuhkan waktu 2 menit 49 detik untuk hanya memiliki 57 orang sandera di pesawat Garuda Indonesia DC-9 menurut Franks, laporan ia dapatkan. Langsung dari pasukan Angkatan Darat AS Delta Force diungkap Franks. Delta Force menyatukan secara detail bagaimana pasukan Kopassus menjalankan operasi tersebut. Frank juga memastikan tidak ada militer di belahan negara manapun yang mampu menyamai kemampuan taktik tempur yang dimiliki TNI dan rakyat Indonesia. Taktik itu tidak lain adalah taktik perang gerilya saat operasi-operasi sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok, Thailand. Delta Force menyatukan operasi tersebut berjalan sukses dan sangat efektif, ucap Franks. Hal lain yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain. Anda akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang tidak akan didapat di pendidikan elit militer manapun, yakni pendidikan gerilya, katanya.
Oke, kita mampu dengan hasil memuaskan. Terima kasih.